Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Produser Bako. Kali ini teman-teman, saya masih berada di lokasinya Domisol Bird Farm. Saya sengaja kembali untuk para subscriber, para penonton setia channel Produser Bako, karena kemarin sempat teman-teman para subscriber itu komen di channel saya itu, Mas, ayo ke kandangnya Domisol lagi, mereview kandangnya yang lain. Ini saya kali ini teman-teman, saya tempati langsung ke kandangnya Domisol yang kedua teman-teman. Saya akan mereview dan tanya-tanya ke orangnya ini. Namun kali ini teman-teman, saya langsung ke Mas Iwannya. Kalau kemarin kita ke Pak Ali, ini sudah merasa kenal sama Pak Alinya. Kali ini saya sama Mas Iwannya, karena Mas Iwan ini sibuk dengan kerjaannya, jadi kadang Pak Ali, kadang Mas Iwan, ya gitu teman-teman. Jadi para subscriber, para pecinta kumannya, jangan khawatir, ini akan menjadi sebuah momen yang bagus untuk para pecinta kumania. Oke teman-teman, jangan di skip videonya. Yang belum subscribe, mau subscribe dan tonton, jangan di skip, like, komen, dan share link ini agar apa, teman-teman yang di luar di sana para kumania itu tahu, oh ini loh kandangnya Domisol Bird Farm yang kedua teman-teman. Oke, simak videonya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan, ternak Domisol Bird Farm. Untuk nomor HP kan ada tadi di YouTube yang sebelumnya itu. Bisa disebutkan sama Bapak Abu Ali. Kalau saya sendiri terus terang pegang HP itu paling anti. Kalau misalkan kalau lagi nggak mood susah gitu. Kalau misalkan lagi mood ya aktif gitu. Ternak yang Domisol yang saat ini di Jalan Makam Agung, Karangkemasan, Blega. Tepatnya di Karangkemasan, Blega sendiri. Pas mungkin ini tempat yang strategis bagi kami untuk dijadikan kandang ternak, karena lokasi yang saat ini ada sisa lahan tanah. Jadi saya sempatkan dibikin kandang seperti ini untuk peluang kita beternak perkutut untuk lomba gitu. Oke teman-teman, kita sapa dulu yang sebelahnya Mas Wawan ini, yang tidak asing untuk para subscriber ini. Ini gimana Pak? Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya yang dipercaya perawat Domisol. Sekarang ketemu lagi dengan ini, dengan yang pemiliknya kebetulan masih family atau saudara, karena dia tidak pernah tampil di event-event Liga. Kalau dia event di kelas LPI atau LPGT, dia memang sempatkan hadir. Mengapa demikian? Karena Mas Wawannya sendiri ini karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan aktivitasnya sendiri di rumahnya, jadi tidak menghilangkan pekerjaan yang sangat aktif sekali. Oke, begitu teman-teman. Itu Pak Alinya, bisa sudah kenal untuk para subscriber dari Kung Mania dan pecinta channel Perkutut Bako ini. Nah ini Mas Wawannya, kita kembali lagi ke Mas Wawan. Bisa diceritakan ini Mas Wawan untuk sejarah yang ada di Domisol ini? Alhamdulillah, kita berangkat dari awalnya tidak hobi sehingga menjadi hobi. Pas merantau ke Jakarta ikut saudara, diajakin lomba yang sering ada di Angkasa Pura. Waktu itu saudara itu punya burung Arjuna, nama burungnya Arjuna. Itu yang saya sering diajak, yang saya jadi supporternya, sehingga saya tergiur sama perkutut itu jadi hobi. Itu untuk hobinya tadi itu biar nggak saya tanggung-tanggung. Jadi hobi perkutut itu saya tekuni benar-benar, sehingga biar kita sekali tampil kiranya menjadi kenangan terindah bagi diri saya sendiri. Untuk awal ternak ini berapa nih Mas Wawan untuk Domisol Bird Farm ini? Awal ternak itu saya masih 2 kandang.
Alhamdulillah disupport sama almarhum abah itu. Awal mula beli burung itu sama JBN, anakan Irama Agung. Saya dulu itu belum benar-benar aktif, belum benar-benar saya tekuni di perkutut itu. Jadi abah beli, terus saya tinggal ke Jakarta. Saya sempatkan pulang hanya untuk menjodohkan burung yang beli sama JBN tadi, anakan Irama Agung. Terus saya suruh bikin kandang, ada cuma 2 kandang, saya bikin itu awalnya di JBN. Dan betinanya itu pertama kali punya betina burung bagus, ringnya Inon. Itu burung saya beli sama Kak Sueb. Waktu itu Kak Sueb suruh saya pantau cari burung betina yang bagus. Akhirnya dapat itu burung di ternak. Alhamdulillah belum punya ring awalnya untuk domisol itu. Jadi minta ring sama Kak Sueb. Ringnya song begitu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, saya ngomong sama Abah, gimana kalau nama itu bikin Biseng atau apa gitu, kayak yang sekarang plat nomor mobil saya kan Biseng itu namanya. Jadi Abah nggak setuju, udah ini aja kayak lagunya Rhoma Irama katanya gitu, domisol. Jadi biar bernyanyi terus, siapa tahu nanti perkututnya bisa sampai juara atau apa. Kasih domisol aja biar bernyanyi terus. Dan akhirnya setuju dengan domisol. Itu belum resmi ke P3SI, cuma peternak pinggiran. Kandangnya itu cuma saya sebutkan ditempatkan di pinggir kandang, di pinggir itu pagar. Itu yang sekarang sudah ada berapa kandang untuk domisol ini Mas Ahmad? Alhamdulillah sekarang pas lagi seneng-senengnya itu bikin kandang terus. Ada lahan saya bikin kandang, ada lahan saya bikin kandang. Kandang yang pertama itu yang pas di pagar itu, terus saya bikin lagi ditaruh di atas loteng. Jadi taruh di atas kandang itu. Nah, setelah bikin di atas itu 20 kandang. Alhamdulillah sekarang punya lahan cuma kecil kayak gini, lahannya saya bikin kandang juga. Gitu ya. Ini cuma ada 10 kandang. Oke, mantap teman-teman. Untuk ini Mas Wawan, untuk dunia perkutut ini, untuk dari segi pemeliharaan atau perawatan itu sulit enggak sih? Menurut jenengan tuh gimana? Kalau saya sendiri palingan ngeliatin ke kandang, oh ini yang perlu diganti dari segi indukan, terus dari segi perawatan dan lain-lain. Kalau itu saya punya anak kandang untuk merawat kandang-kandang yang ada di domisol. Yang sering saya aja lomba itu yang kecil itu Rasul. Itu yang saya percaya untuk anak-anak kandang. Dan untuk lahan kayak di tempat Pak Abu Ali tadi itu ada lahan, saya bikin kandang juga di sana. Pak Ali silakan bikin kandang, jadi sampean biar di sini juga ada kandang ternaknya juga, kata saya gitu. Sini kalau misalkan anakannya udah panen anakannya tadi tuh saya storkan sama Pak Ali. Jadi untuk pantauan saya nggak sempat taruh di rumah Pak Ali semua sama Pak Ali biar diseleksi lebih detail lagi. Ada tim seleksinya kayak Pak Ali, kayak Rasul anak kandangnya tadi, ada Pepeng gitu. Terus adik saya sekarang yang awal mulanya itu dari kelinci balap, makanya sekarang sudah ndak aktif lagi sama kelinci, seneng sama perkutut. Ya udah saya support biar sekalian gabung sudah gitu. Mantap ini teman-teman. Dari saudaranya juga ikut serta ini, kompak jadinya, makanya Iya, jadi timnya. Juga ada sepupu saya, Mas Aan itu. Saya tanyakan ada lahan, iya ada, cuma nggak lebar. Ya udah bikin. Saya kandang support, bukan saya support, bikin kandang kelola sendiri. Jadi untuk pengalaman
yang dialami sendiri itu lebih berharga daripada kata orang kayak gini, kata orang kayak gini. Sebelum terjun ke lomba, mending belajar di ternak dulu. Kemungkinan kalau belajar dari ternak, insya Allah bisa lebih paham untuk burung-burung lomba. Mantap teman-teman. Untuk ini Mas Awan, suka dukanya dalam dunia perkutut itu yang dialami jenengan itu apa sih? Sukanya itu kalau udah hasil ternaknya itu maksimal bagus, itu saya suka. Dukanya itu kalau pas lagi musim dingin kayak gini, Gitu itu ya. yang pusing saya. Jadi burung itu banyak tewas. Tewasnya itu pun udah nggak terkontrol lagi. Bahkan anakannya itu, nya itu pernah itu waktu itu berapa Bali ya? 20 lebih ya anakan itu. Udah panen berapa hari udah mati. Untuk mengantisipasi adanya kematian itu untuk domisol ini apa obatnya nih Mas Wawan? Kalau saya sendiri paling males kayak gitu ngobatin kayak gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau kayak gitu saya pasrahkan sama Pak Ali ya? iya, karena saya nggak tega kalau ada burung suka yang burung yang saya senang terus sakit atau kurang sehat. Jadi saya udah pasrah. Oh gitu ya. Kasihkan seluruh anak kandang antarkan sama Pak Ali. Oh gitu. Kayak Mungkin saya ke Pak Alinya dulu nih Mas Wawan. Oke, siap. Gimana Pak Ali untuk mengantisipasi burung yang sakit mungkin dengan kasih apa gitu? Menurut kami karena sudah ini bukan kita pengalaman belajar dari waktu ke waktu juga dari teman-teman yang lain bahwa itu selain biotik ataupun antibiotik memang kita pelajari semua untuk mengatasi burung itu yang sakit, terutama kita andalannya dari jamu tradisional. Cukup kalau sakit kita kasih larutan yang di toko-toko atau di Indomaret itu banyak. Rempah-rempah bikinan Madura turun temurun, istilahnya seperti kunyit, kayak kencur, segala macam kita kasih upayakan. Nah setelah itu kalau tidak bisa, kita baru beli obat yang dari apotek, kayak penurun panas, apa namanya istilahnya kayak sirup bayi itu. Kita pokoknya semaksimal mungkin. Setelah kita bermaksimal mungkin itu masih sakit ataupun pas mati, ya kita kembalilah ke takdir Allah. Allah yang memberi dan Allah yang mengambil. Begitu ya. Pak. Begitu aja. Untuk ini Pak Ali, yang sering terjadi di dalam kondisi perkutut itu ketika sakit itu biasanya penyakit apa? Sekarang kita mengatasi kayak dingin seperti ini yang sudah berjalan 4 bulan yang lalu. Banyak perkutut itu sakit tidak bisa jalan, apa ya? Kayak lumpuh. Kayak lumpuh itu datangnya mendadak, kalau tidak sigap dan tanggap bisa-bisa umurnya 1 hari 1 malam, anggaplah 24 jam, besoknya sudah mati begitu. Gitu ya. Kalau langsung langsung bisa ditangani, gerak-geraknya itu sudah kakinya tidak bisa nangkring di tangkringan itulah burung sudah ada kayak kelumpuhan. Masalah itu sakit, burung itu semua kumannya insya Allah bisa melihat dan mempelajari burung itu. Oh karena ini sakit bisa dibeli obat cacing, oh ini sakit mungkin karena kurang jamu ininya atau itunya. Yang sering kita kasih pakan itu tetraklor itu. Tetraklor cukup satu kapsul dicampur dengan air, warnanya tidak terlalu bening atau tidak terlalu kuning. Itu diupayakan sebelum dikasih itu airnya dibuang dulu selama 3 jam sampai 5 jam, lalu dipasang, ditungguin itu. Kalau sudah ditungguin otomatis itu burung itu tahulah yang minum dan tidak. Kalau sudah minum itu dibuang itu airnya, diganti lagi dengan air yang biasa. Dan lalu kita lihat perkembangannya 2 hari atau 1 hari. Selalu burung itu kembali normal kembali. Oke, mantap teman-teman. Untuk para pencinta Kukmania, kalau ingin belajar tentang cara mengobati burung yang sedang sakit ini, langsung ini ke Pak Ali, bisa telepon nanti ya Pak Ali ya. Ya masalah ini lagi masalah Gimana, burung, Wali? masalah burung. Mengapa domisol itu terlalu banyak kandang? Ya kata pemiliknya tadi ini. Dia memang terlalu hobi, suka dengan suara-suara indah, suka dengan pariwisata lah. Makanya dia cuma bisa mengandalkan atau membeli bahan-bahan yang bagus sehingga
kita kalau tidak memberi kesempatan, apa namanya, tidak merawat sepenuh hati atau baik-baik, kan kasihan. Kita sudah begini enak, kita hobi, dia yang punya juga hobi, makanya kita harus dipelajari benar, harus ditekuni dan rajin. Mengapa tadi dibilang ini ada domisol 1, 2, dan 3? Ada 1, 2, dan 3. Bukannya kita pilih yang nomor 1 itu harus bagus andalannya di sana, tidak. Nah, yang di sini otomatis di sini kandang 2 moncer ada di kandang 1, ataupun kandang 1 yang di sana otomatis ditaruh di sini. Itulah pelajaran. Kita dikasih pelajaran karena yang seperti tadi katanya Mas Wawan itu, adanya sekarang sudah hobi, bahkan melebihi dari kakaknya yang hobi. Nah, kita kasih pelajaran karena selaku senior menurut tim kami, ini saya support burung kayak ini harus dikasih ini, nanti bunyinya bagaimana dan bagaimana dia merawatnya. Ya kita harus kasih pelajaran juga dengan bisik-bisik, istilahnya dengan pengetahuan dia begini, ini harus begini, nanti masa depannya begini. Kalau burung ini begini jadinya ya begini. Oh, Nah, begitu. makanya ini karena terlalu hobi, senang, alhamdulillah dari Tom Domisol sekarang banyak memberikan pemasukan antara yang senior dengan yang junior. Oke. Saling itulah. mensupport. Saling bersupport ya, Ya, Pak Ali. iya. Oke, mantap. Oh iya, ada tambahan kandang lagi itu. Kebetulan beliau kerabat almarhum Abah. Ringnya itu kilat. Itu saya sering ledekin karena beliau sering bilang domisol C, domisol D gitu. Sebenarnya sama aja. Makanya saya support seperti itu karena beliau sudah masa purna. Jadi saya support bikin kandang, saya support bahannya. Dan saya juga pernah nebus sama beliau juga burung yang moncer di sana yang bagus cocok buat saya, makanya saya support gitu, saya ambil. Jadi untuk peluang ke saya itu untuk burung lomba, jadi lebih banyak bergerak di antara kerabat-kerabat yang ada di sini tuh. Itu orangnya, beliau Bapak Saiful Anwar. Nih ya. Iya, Nih teman-teman, Bapak Saiful Anwar ini. itu yang sering saya bawa, saya ajakin ke lomba juga. Mantap. Untuk ini Mas Wawan, cara crossing perkutut yang bagus itu menurut jenengan gimana sih yang ada di domisol ini? Sebenarnya itu menurut saya Feelingnya? iya, kalau saya selama ternak perkutut ini feeling saya antara irama seperti ini, jantannya betinanya seperti ini, ramanya jadinya seperti apa. Jadi pengalaman berharga itu memang yang dialami sendiri. Dan kalau misalkan perkutut itu bolehlah dicoba-coba kan gitu, karena ada itu kata-kata buat anak kok coba-coba kan Iya. gitu. Makanya itu yang saya sering dipelajari, oh anakannya kayak gini, hasilnya ring ini diternak sama ring yang ini, iramanya seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi untuk crossingan itu feeling kata saya tidak bisa menjelaskan lebih terang gitu. Gitu. Tergantung yang mau ternak gitu ya Mas Wawan. Betul, betul. Untuk ini Mas Wawan, kriteria burung yang masuk lomba itu suaranya seperti apa sih, bisa jenengan tirukan itu? Nah untuk menirukan suara burung itu saya nggak bisa Begitu ya. karena suara saya fales. Jadi untuk hobi nyanyi itu saya nggak ada sama sekali. Cuma hobi saya itu mendengarkan. Mungkin ada clue lah untuk teman-teman. Oh seperti ini loh burung yang bagus itu. Ya saya belajar dari senior-senior perkutut itu, depannya yang kelau, antara depan sama tengah itu gimana, tengah ke tengahnya itu berirama, apalagi tengahnya itu ibarat kata lebih jelas begitu, pukulan tengahnya itu lebih jelas, lebih goyang. Terus antara tengah ke ujung, penempatan tengah ke ujungnya, terus ujung, intinya di situ. Nah ujungnya seperti apa? Apa NG, apa cuma sekedar ada ujungnya atau lebih tebal ujungnya begitu. Saya kadang kalau pas dengar burung yang cocok sama saya terngiang-ngiang, nah itu yang saya pantau begitu. Gitu ya. Iya, Yang dilombakan betul. begitu ya. Iya betul. Untuk ini Mas Wawan, untuk Domisol Bird Farm ini penjualannya kemana saja ini?
Karena gini Mas Awan, kemarin itu temen-temen saya itu yang dari Pontianak sempat apa namanya ini domisili muncul lagi di Pontianak ini, begitu Mas Awan. Iya, untuk penjualan itu saya sendiri sebenarnya bukan ahli marketing. Jadi misalkan ada saudara atau siapa kerabat misalkan senang sama burung itu, cocok harganya ya udah silahkan. Kalau misalkan terlalu mahal atau apa ya bisa kita rundingkan begitu. Karena untuk hasil di perkutut itu memang fantastis begitu. Saya tergiur pengennya laku harga ratusan juta begitu. Gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah kayak burung yang laku sama Pak Fran itu, bos Bellman yang ke Cilegon itu, Dewata kayak begitu. Beliau langsung mantau pas di Bogor. Mantau di Bogor sampai LPI selanjutnya di Malang itu baru di yang lain itu kadang kerabat nanyain, oh burung kayak gini saya pengen beli yang kayak gini mampunya sekian, udah silakan kayak gitu. Kayak ke Pontianak itu memang ada sebenarnya ringnya itu 131 kayak ring domisol di kandang yang baru begitu. Selain di situ ada ndak yang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, khususnya di Madura juga? Ada juga yang ke Jawa Tengah, kayak ada kerabat saya itu beli sama saya dijual lagi di sana gitu. Ada yang laku ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat itu juga ada. Waktu itu siapa yang kemarin itu, Pak Senuddin, Pak siapa itu, Pak Senor, Pak Sedin. iya saya lupa itu namanya, saya juga nggak kenal nelpon atau apa. Saya kalau burung kurang bagus itu sungkan untuk ini burung kayak gini bayarin sekian. Nah itu saya sungkan. Kalau misalkan orangnya nggak cocok, saya boleh buat apa kan gitu. Iya. Kalau untuk ini Mas Wawan, mungkin teman-teman pecinta Kung Mania, bagi pemula khususnya untuk booking anakan dari Domisol Bird Farm ini, mungkin berapa sih kisarannya untuk harga itu Mas Wawan? Biar teman-teman ini bisa datang langsung ke sini gitu loh Mas Wawan. Kalau harga itu saya relatif sih, Mas. Kalau kisaran harga itu saya ya alhamdulillah pernah jual fantastis juga ya, menurut saya, bagi saya juga fantastis begitu, kayak yang ke laku ke Pak Fran gitu kan ya, alhamdulillah meskipun dapatnya begitu besar bagi saya pribadi, kisaran harganya itu juga terlalu jauh juga begitu. Untuk bookingan itu kadang 10 berapa ya, seminat orangnya aja begitu, dan tidak mematok harga untuk sekian gitu. Siapa sih yang nggak mau laku puluhan juta, ratusan juta kan gitu. Saya juga berangan-angan seperti itu. Kalau misalkan orangnya itu nggak cocok kan kasihan juga. Untuk pemula ini dikasih harga berapa nih Mas Wawan untuk anakan dari Domisol Bird Farm ini? Kalau pemula itu anakan ya 2 juta, 3 juta. Udah yang penting orangnya seneng aja, cocok, seneng, sudah saya kasihkan begitu. Gitu ya. Iya. Oke. Untuk terah yang ada di Domisol ini yang paling mahal dibeli di Domisol ini apa nih? Selama ini untuk indukan yang dibeli sama Domisol itu ringnya Hall, atasannya Hall itu Alif sama Alif. Apa yang nggak ditukar sama itu? Sepeda motor ditukar, terus sangkar dikasihkan. Saking pengennya untuk mendapatkan burung itu begitu, karena volumenya besar, terus irama. Kalau didengar itu terngiang-ngiang di telinga itu kayak burung itu ada ehonya, tapi kayak ada gregetnya lah, ibarat kata gitu. Itu tadi. Diternakan Domisol ya kayak gitu. Iya.
burung jelek-jelek kayak gitu kalau ternakan domisol. Oke, itu teman-teman para subscriber, para pecinta Kung Mania dan para penonton setia dari channel Perkutut Bangkok. Kali ini mungkin saya ini Mas Wawan agar lebih detail lagi, kita mau mereview langsung ke kandangnya. Di kandang sekian, kandang sekian, inilah terah-terahnya. Begitu ya Mas Wawan. Boleh. Kita akan buat untuk videonya part 2 teman-teman, untuk mereview langsung ke kandangnya sama Mas Wawan sama Pak Alinya juga ini. Gimana Mas Wawan? Siap. Oke. Pak Ali, betul.